Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahin nabiyyi wal ali wa sahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di rumah Allah di Masjid Nadhirul Iman setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insyaallah ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga berkat salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah majelis ta'lim Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita masih di dalam seputaran permasalahan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesunahan-kesunahan dan juga apa saja yang dimakruhkan di dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang hal-hal perkara-perkara yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ada dua perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama membatalkan pahala puasa, dan yang kedua membatalkan puasa dan pahala itu sendiri. Adapun beberapa hal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita hindari, yaitu perkara-perkara hal-hal yang membatalkan
pahala puasa. Dalam artian puasa kita sah tapi pahalanya berkurang, ataupun kita tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi yang kita dapatkan cuman lapar sama haus bae. Nah kan ini merugi Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu puasa cuman lapar bae, haus bae, pahalanya dak ati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi banyak orang yang berpuasa Bapak Ibu tapi dia tidak dapat pahalanya, tidak dapat inti sari daripada puasa, tidak dapat nilai-nilai penting daripada berpuasa, kecuali cuman yang dia dapatkan rasa lapar sama dahaga. Nah ini maka puasanya tadi itu tidak terlalu berkualitas dan mendapatkan efek positif, khususnya pahala dan kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan puasa ini Bapak Ibu pengen berpahala, pengen semakin dekat kepada Allah, pengen mentarbiyah kita punya diri, pengen merubah kita punya tabiat. Pokoknya pengen mendapatkan hal-hal yang baik. Sedangkan kita puasa itu cuma dapat lapar sama haus baik. Memang puasa kita sah, gugur kewajibannya. Tapi inti dari puasa tidak kita dapatkan. Nah banyak orang yang cak itu Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad banyak. Karena apa? Karena puasanya tidak mengikuti tuntunan dan anjuran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan puasanya yang batal, tapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Nah ini yang harus kita hindari. Apa yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama ghibah, ngomongi wong, ini membatalkan pahala puasa. Kurang pahala puasa kita, bahkan batal, tak ada sama sekali. Siang hari kita ngomongi wong. Makanya kalau nak ngomongi wong habis buka puasa, tak apa-apa. Daripada kalau siang hari kaget Bapak Ibu, pahala puasanya batal. Kemudian yang membatalkan pahala juga namimah, mengadu domba. Ini juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah dusta, bohong. Terutama para nak lebaran. Kadang wong melakukan transaksi jual beli, banyak nipu-nipunya, banyak berbohongnya, banyak dustanya. Barang bagus, barang tak bagus ngomong bagus. Buah masem di ngomongi manis. Ngapa biar laku tadi nak ngejar setoran, nak beli baju lebaran. Jadi banyak orang berbohong, berdusta menjelang hari raya Idul Fitri wal iyadu billah. Nah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita itu ketemu puasa setahun cuma sekali dan juga sebanyak 30 hari. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita disampaikan galo-galo oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Ketika kita masuk Ramadan itu Bapak Ibu, pertanda dari Allah bahwasanya Allah itu pengen memperbaiki kita punya diri, pengen mengampuni kita punya dosa. Itu sudah pertanda baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, berarti Allah itu pengen nak ngampuni kita. Nah jangan sampai ketika kita sudah masuk Ramadan tapi kita mengabaikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang berhak mendapatkan ampunan daripada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang tadi, yang membatalkan pahala puasa. Kalau pahala puasanya tidak kita dapatkan,
berarti otomatis kita tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Bahkan kata Nabi Muhammad, bukan rugi we, celaka. Wong yang sudah masuk Ramadan tapi dia keluar daripada Ramadan tidak mendapatkan ampunan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Kita buat Ramadan yang paling istimewa di dalam kehidupan kita, penuh dengan ibadah kepada Allah, penuh dengan tilawatul Quran, penuh dengan sedekah, infak, penuh dengan i'tikaf, penuh dengan kebaikan-kebaikan amal soleh, penuh juga dengan menjaga akhlak, adab, lisan dan lain-lain sebagainya, penuh dengan menjaga hati, tidak berburuk sangka, iri dengki ataupun meluapkan amarahnya kepada orang lain. Jadi kita nak jaga niat puasa kita tahun ini agar lebih berkualitas, lebih baik lagi daripada puasa-puasa tahun kemarin. Jadi yang pertama, ghibah, ngomongi wong, ini membatalkan pahala puasa. Jadi sekiranya kalau Bapak Ibu tidak ada keperluan kumpul-kumpul, maka lebih baik perkumpulan tersebut dihindari. Karena paling banyak yang memicu ghibah itu adalah perkumpulan-perkumpulan. Tapi kalau perkumpulannya bermanfaat, ngaji, tilawat, tadarus, maka tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau perkumpulan ini kurang bermanfaat atau sekedar reunian, kan banyak kaget kan menjelang buku lebaran, pertengahan puasa, ada reunian, buku bareng, bukber, kadang kumpul-kumpul alumni SMA sekian, alumni ini sekian, pokoknya banyak lah kumpul, ujung-ujungnya bercerita aib si fulan, bercerita aib keluarga si fulan, kagek bercerita aib lakinya dewe, yang laki bercerita aib bininya dewe, laju saling tahu, laju saling umbar aib keluarga kita dewe. Waliyadzubillah. Niatnya berkumpul-kumpul itu baik sebetulnya Bapak Ibu, silaturrahim. Silaturrahim itu dianjurkan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Buka bareng itu bagus. Apalagi kalau buka barengnya sama anak yatim, lebih bagus lagi. Tapi yang kadang jadi salah kaprah nih Bapak Ibu, buka bareng tapi memicu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Timbulnya ngomongi ghibah. Belum lagi kaget ada cinta lokasi. Yang awalnya ketemu misalnya zaman SMA, zaman kuliah, ketemu mantan dia, ketemu cewek yang lama, ketemu cowok yang lama, laju kembali berhubungan, WA-WA, waliyadzubillah. Jadi bukan keberkahan, bukan kebaikan yang didapatkan. Jadi kita tidak terlalu menyarani bukber yang model demikian itu tidak usah. Lebih bagus dihindari buka bareng yang cair. Tapi kalau buka bareng, undang anak yatim, panti asuhan, pondok pesantren, diundang, diajak ke masjid, disantuni. Nah itu yang bagus tuh. Itu buka bareng yang bagus, yang menurut syariat, yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau buka barengnya di luar, kumpul-kumpul, reunian, alumni-alumnian dan seterusnya Bapak Ibu, itu banyaklah madaratnya daripada manfaatnya. Menjadi ajang saling pamer kayak. Punya apa kau? Masih punya motor? Aku lah mobil. Yang bermobil ngomong pula, kau lah punya apa? Aku lah punya macam-macam pokoknya. Merek mobil, masih naik Avanza, iyo. Aku lah tak main Avanza. Saling pamer kayak Bapak Ibu. Saling pamer, saling unjuk kekayaan, prestasi. Pokoknya banyak madaratnya. Bukber itu tidak ada kebaikan, kemaslahatan kecuali kalau memang itu mengajak orang-orang yang layak kita berikan santunan ataupun berikan buka puasa.
panti asuhan, top, kita ajak buka bareng, tidak apa-apa. Masjid Nazirul Iman mengajak buka bareng panti asuhan ini dan itu sebanyak 100 orang anak yatim. Nah itu baru hebat, itu baru prestasi, itu baru keutamaan, itu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Atau bukber sekedar sekeluarga tidak apa-apa, atau sejamaah masjid tidak apa-apa. Intinya jangan sampai mendatangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi waliyadzubillah yang bisa mendatangkan hal-hal maksiat. Seperti tadi yang kita sampaikan, ghibah, ngomongi wong. Paling banyak nih yang terjadi ketika ajang buka bareng, itu banyak nih yang terjadi ghibah, ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang kurang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita menghindari perkumpulan yang kurang bermanfaat. Tapi kalau itu perkumpulan yang baik-baik, ya silahkan. Bisa iktikaf di masjid B, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai yang lebih parah lagi, kumpulnya di masjid, niatnya iktikaf tapi ngomongi wong. Nah itu dosanya double. Ngomongi wong di masjid, niatnya i'tikaf tapi bercerita tentang aib orang lain, waliyadzubillah. Kalau nak menggibah jangan di masjid, di luar masjid. Masjid ini bukan tempat untuk bermaksiat. Gibah itu maksiat, kita sepakat. Uang yang maksiat di masjid lebih besar dosanya daripada uang yang bermaksiat di luar masjid. Jadi jangan sampai, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid ini tempat kita bertakwa kepada Allah. Jangan kita jadikan masjid ini tempat bermaksiat. Bahkan Nabi sangat melarang itu Bapak Ibu. Jangankan maksiat, melakukan transaksi jual beli tidak disenangi Nabi. Wong sibuk mencari barang ini itu tidak disenangi Nabi di masjid itu, karena masjid memang pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kurang bermanfaat kalau bisa dikurangi di dalam masjid, apalagi hal-hal yang berbau maksiat. Jadi ghibah itu mengurangi pahala puasa, membatalkan pahala puasa. Kemudian namimah, mengadu domba, kemudian dusta, berbohong. Nak bohong dengan segala macam jenis modelnya tidak boleh. Bohong. Ada beberapa hal yang diperkenankan kita berbohong, tapi di luar konteks kita berpuasa tadi. Intinya berbohong yang dilarang sifatnya, maka tidak dianjurkan ketika kita berpuasa. Kemudian apalagi yang membatalkan pahala puasa, memandang kepada hal-hal yang bersifat syahwat, membangkitkan hawa nafsu. Nah ini juga tidak boleh. Bi an yaltadza bin nazar, merasakan kenikmatan sesuatu ketika dia memandang hal tersebut, entah itu dengan media langsung ataupun dengan media televisi ataupun media HP, sama baik. Pokoknya memandang sesuatu dengan pandangan syahwat, maka itu membatalkan pahala puasa. Tidak boleh mandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Cak mana Pak Ustadz kalau mandang bininya? Mandang bininya timbul syahwat, tidak boleh juga. Batal juga pahala puasanya. Sekiranya kalau bininya tadi itu bisa membangkitkan syahwat suami, nah tidak boleh. Makanya ibu-ibu pas puasa jangan banyak-banyak berdandan. Jangan banyak-banyak berdandan, khususnya siang hari. Kalau nak berdandan malam hari tidak apa-apa. Tapi kalau siang hari, mandi siang, wangi-wangi, pakai minyak wangi, pakai lipstik, bebedak, ditengok sama bapak, timbul bangkit syahwatnya. Nah itu membatalkan pahala puasa. Yang lebih parah lagi kalau sampai berhubungan. Nah, jadi sibuklah ibadah. Yang bapak sibuk ibadah, yang ibu juga sibuk ibadah, khusus di siang hari. Nyibukkan masing-masing, tilawah kah, zikir kah, pokoknya jangan terlalu rapat-rapat. Itu bakal bisa
memicu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang kepada hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu di siang hari bulan Ramadan itu bisa membatalkan pahala puasa, khususnya kalau di luar-luar sana. Makanya kata para ulama, kalau sekiranya di luar itu banyak madaratnya, banyak kita menyaksikan aurat perempuan yang bisa membangkitkan syahwat hawa nafsu, maka lebih baiklah duduk di rumah. Lebih baik duduk di rumah. Lebih baik dia diam di rumah daripada dia keluar, bakal mendatangkan hal-hal yang berbau maksiat yang bisa membatalkan pahala puasa dia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan pahala puasa juga yaitu berkata-kata kotor, berkata keji, memaki, mencaci. Pokoknya seluruh penyakit lisan itu harus kita kurangi di siang hari bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, maka dia tidak perlu meninggalkan makan dan minumnya karena Allah. Cuma kalau siang hari Ramadan masih belum bisa menjaga lisan. Yang paling berat ini Bapak Ibu memang menjaga lisan. Lisan ini luar biasa, idak betulang. Idak betulang. Cuman sekali berucap luar biasa nyakiti hati wong. Kadang bukan fisik yang tersakiti tapi hati. Nah, ketika hati yang tersakiti ini Bapak Ibu sembuhnya lama dibandingkan kalau fisik. Kalau kita marah-marah sama wong kena tinju sekali paling lukanya seminggu 2 minggu selesai. Tapi kalau sudah lisan itu yang menyakiti orang lain, yang menghantam orang lain, itu kenanya di hati dan sembuhnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Nah, itu yang kita nak hati-hati Bapak Ibu. Makanya penyakit-penyakit lisan atau yang kita sebutkan tadi itu keseluruhannya dari lisan. Ghibah, namimah, dusta, terus berkata keji, berkata kotor, itu kebanyakan keseluruhannya dari lisan galo-galo. Nah, lisan itu nak dijaga sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Bisa tak kita jaga lisan selama 1 bulan? Kalau kita bisa jaga lisan Bapak Ibu selama 1 bulan, maka insya Allah selepas bulan suci Ramadan lisan kita sudah ada sedikit kemajuan, sudah ada sedikit perbaikan. Tidak mudah lagi ngomongi wong, tidak mudah lagi mencaci, tidak mudah lagi memaki, entah itu di hadapan orang yang bersangkutan ataupun di belakangnya. Intinya penyakit lisan itu paling berbahaya. Makanya selama 1 bulan kita dididik oleh Allah untuk menjaga lisan. Bahkan ketika ada wong yang mencaci kita jangan sampai membalas cacian. Cukup kita balas dengan inni shaim, aku lagi puasa. Memang dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Berat. Memang berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita berhasil, itulah manfaat daripada puasa kita. Jadi intinya ketika di bulan suci Ramadan ini kita harus betul-betul bisa menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita tidak bisa terkontrol lagi sama sekali. Puasa tak puasa sama baik. Nak masuk bulan puasa, nak di luar bulan puasa, lisannya sama baik. Apalagi kita yang sudah aktif di dalam pengajian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau baca jangan mudah untuk berkata-kata kotor atau lagi mencaci, memaki, ngatoi wong. Kita istiqomah pengajian alhamdulillah. Kita istiqomah ke masjid tapi belum bisa jaga lisan. Nah, ini belum pas berarti. Jadi belum berhasil, ada yang kurang daripada ibadah kita ini. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda,
banyak orang-orang itu terjerumus kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena kesalahan-kesalahan lisan mereka itu sendiri. Banyak yang menjerumuskan kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok sejarahnya para sahabat, para orang-orang soleh, itu mereka betul-betul menjaga lisan. Ada yang sampai meletakkan batu di mulutnya agar lisannya itu tidak mudah berkata-kata kotor. Ada lagi sampai pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Kisah-kisah orang-orang terdahulu tuh takut nian sama penyakit lisan. Takut luar biasa, karena lisan inilah yang banyak menyebabkan orang-orang terjerumus kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan maksiat itu bermuara kepada lisan. Kebanyakan maksiat itu bermuara kepada lisan. Makanya sekali lagi, mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita batalkan pahala puasa kita dengan cara tidak menjaga lisan, mulai daripada menggibah, namimah, berdusta, berkata keji ataupun berkata kotor. Karena jikalau kita lakukan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pahala puasa kita akan menjadi sia-sia, tidak terlalu bermanfaat di sisi Allah. Tetap sah, tapi kurang bermanfaat dan kurang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan telah berjanji, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi kepribadian hamba Allah yang bertakwa selama 1 bulan. Itu kalau kita lulus, kalau nilainya 100. Tapi kalau nilainya tidak 100, 80, adalah takwanya sedikit-sedikit, tapi tidak sempurna. Cak mana nak lulus sampai dapat nilai 100? Ikuti niat apa yang diperintahkan Nabi selama bulan suci Ramadan. Memang berat dan memang belum tentu kita ini lulus galo-galo Bapak Ibu. Paling tidak di antara kita ini ada yang dapat nilai 80, ada yang dapat 90, ada juga yang dapat 10, ada juga yang dapat 20, tergantung bagaimana dia menyikapi puasa di bulan suci Ramadan ini. Semakin dia paham konsep puasa, maka semakin betul dan semakin besar nilai dia. Tapi semakin dia kurang memahami tujuan daripada berpuasa, maka semakin kecil juga nilai dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketakwaannya, cuman tidak maksimal. Ketakwaannya tetap dapat, tapi tidak terlalu maksimal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita batalkan pahala puasa dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Puasanya batalnya. Batal puasanya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, kita singkat dulu, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah murtad. Murtad ini membatalkan puasa. Kemudian haid atau nifas atau wiladah, melahirkan, batal puasanya. Perempuan yang datang haid walaupun sudah jam 6 para anak maghrib, tetap puasanya batal. Nanggung lah para anak maghrib, tak acak nanggung-nanggung, tetap batal kalau sudah datang haid. Lapar anak maghrib 5 menit lagi, batal. Tetap batal dan wajib mengqadha. Kemudian yang ketiga adalah orang yang gila, batal puasanya. Kalau wong gila, tiba-tiba gila, maka batal puasanya. Atau orang yang pingsan, batal juga puasanya. Orang yang pingsan, batal puasanya. Kemudian orang yang berhubungan suami istri, batal juga dengan sengaja dan juga dengan dia tahu bahwasannya itu tidak boleh, batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah sesuatu yang masuk ke rongga.
kepada sesuatu yang berlubang, kuping, hidung, mulut, lubang belakang ataupun lubang depan. Maka kalau ada yang masuk kepada rongga yang sampai kepada perut, maka itu juga membatalkan puaso nyonian batal. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan juga adalah al-istimna. Istimna itu mengeluarkan spermanya, maninya dengan cara disengaja. Itu hukumnya batal puasanya. Entah dengan media atau apapun, pokoknya batal. Kecuali kalau dia sekedar mimpi basah. Kalau mimpi basah di siang hari bulan suci Ramadan, tidak batal puasanya. Tapi itu bagi yang bujang-bujang baik. Tidak tahu kalau bapak-bapak tua di sini ini masih mimpi basah apa enggak? Ada lagi rasanya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan puasanya. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.